Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 Infrastruktur Cerdas akan mempresentasikan tentang penerapan smart water di ITERA dengan judul sensor dan jaringan smart water ITERA berbasis analisis big data menggunakan IoT. Berikut nama 9 anggota kelompok kami. Selanjutnya ada gambaran umum ITERA, di mana ITERA terletak di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Jati Agung, Desa Waihui, yang didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2014. Saat ini, ITERA memiliki 3 jurusan dengan 34 program studi. Berikut merupakan peta curah hujan dan peta iklim pada kawasan ITERA. Kawasan ITERA sendiri berada pada rentang bulan basah dan bulan kering, yang berarti terjadi hujan antara bulan 2 hingga bulan 4 secara terus-menerus. Berpatokan pada data tersebut, seharusnya kawasan ITERA tidak mengalami permasalahan sumber air yang berarti. Pada kondisi existing, yang menjadi fokus utamanya adalah pengelolaan dan pengendalian dari olahan air tersebut. Selanjutnya, ada peta guna lahan kawasan ITERA. Sebelum dijadikan dan ditetapkan sebagai kawasan ITERA, pada tahun 2010 ke bawah merupakan daerah agri kebun dan agri ladang. Kawasan tersebut memang cocok sebagai penggunaannya karena sesuai dengan kemampuan lahan dan dataran yang landai. Lalu, selanjutnya ada peta topografi kawasan ITERA. Secara keseluruhan berada pada ketinggian 72 hingga 118 mdpl yang dominan landai. Artinya pada kawasan ITERA memiliki kondisi daerah yang cenderung stabil dan mudah untuk dikembangkan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi existing lahan pada kawasan ITERA yang tidak memiliki batasan atau limitasi pembangunan. Pada peta kelerengan menunjukkan tingkat lereng pada kawasan ITERA berada pada tingkatan 3-15%. Hal ini berarti mayoritas kawasan ITERA adalah dataran rendah yang dominan landai. Dengan tingkat kelerengan tersebut, penggunaan lahannya cocok untuk digunakan sebagai pembangunan kompleks perguruan tinggi karena tidak terdapat daerah yang memiliki batasan atau limitasi pengembangan. Selanjutnya, dari peta jenis tanah, diketahui bahwa jenis tanah yang ada pada kawasan ITERA terdiri dari sebagian tanah latosol dan didominasi oleh tanah litosol. Tanah litosol sendiri merupakan jenis tanah batuan beku yang terbentuk akibat abu vulkanik dan pecahan batuan gunung berapi yang terendap. Pada kawasan ITERA, tanah ini membantu menyuburkan kualitas hara pada tanah. Tanah latosol berada pada kawasan ITERA berperan sebagai tanah dengan kemampuan menyimpan air yang baik. Tanah latosol sendiri merupakan tanah yang biasanya ada pada ketinggian 700-800 mdpl dan memiliki curah hujan 1000-3000 mm per tahun, sehingga cocok untuk digunakan sebagai agri kebun dan agri ladang. Jaringan pipa bawah tanah air bersih ITERA. Pada gambar dapat dilihat bahwa kondisi utilitas atau jaringan air bersih kawasan ITERA pada tahun 2018. Fasilitas utilitas yang tersedia adalah hidran umum, sumur bor produksi, dan pipa yang menyalurkan air bersih ke setiap gedung dan bangunan di kawasan ITERA. Selanjutnya, dalam perencanaan penyediaan Smart Water Management, maka kita harus mengetahui seberapa besar kebutuhan dari air baku yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Proyeksi kebutuhan ini digunakan dengan pendekatan proyeksi jumlah sivitas akademi, di mana data dasar yang kami gunakan adalah jumlah sivitas akademika ITERA dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Data ini digunakan dari data statistik Dikti tahun 2016 sampai 2020. Dengan adanya peningkatan selama 5 tahun terakhir karena Institut Teknologi Sumatera merupakan salah satu perguruan tinggi baru yang tengah berkembang. Dengan penambahan mahasiswa baru pada tahun 2020 sebesar 4.194 atau 78,73% dari total mahasiswa tahun 2019, di mana kami menggunakan metode proyeksi geometri karena adanya pertambahan sivitas akademika yang terjadi secara berkelipatan. Hal ini didasari pada asumsi bahwa ITERA terus mengembangkan atau terus meningkatkan jumlah sivitas akademikanya. Namun, proyeksi ini memiliki kelemahan di mana dalam
dalam proyeksinya kami tidak mempertimbangkan sebab akibat penambahan dan pengurangan jumlah sivitas akademi, karena penambahan sivitas akademi pun disesuaikan dengan daya tampung dari Institut Teknologi Sumatera setiap tahunnya. Maka berdasarkan hasil proyeksi yang kami dapatkan, akan ada pada tahun 2021 atau penerimaan tahun ini akan ada penerimaan sivitas akademi baik itu mahasiswa maupun dosen tenaga pendidik sebesar 11.077 orang atau jiwa, dan puncaknya pada tahun 2040 akan ada sebesar 54.151 orang sivitas akademi, di mana proyeksi sivitas menggunakan metode proyeksi geometri yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Dengan berdasarkan hasil proyeksi di atas, maka dapat diasumsikan pada tahun 2020 jumlah sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera akan mencapai 56.419 jiwa, sehingga dalam penyediaan air baku pemenuhan kebutuhan para sivitas akademika perlu direncanakan melalui konsep Smart Water Management untuk dapat mengelola sumber air baku yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, setelah melakukan proyeksi jumlah mahasiswa dan pegawai di Institut Teknologi Sumatera selama 20 tahun ke depan, maka didapatkanlah hasil proyeksi kebutuhan air bersih yang digunakan di kampus ITERA. Berdasarkan pada tabel di atas, selama periode 20 tahun ke depan dengan jumlah mahasiswa dan pegawai mencapai 56.419 jiwa di tahun 2041, maka membutuhkan total air bersih sebanyak 564.185 liter dalam satu hari. Dan dilakukan juga proyeksi analisa kehilangan air yang diasumsikan sebanyak 10% berdasarkan PU Cipta Karya. Maka diketahui dalam periode 20 tahun ke depan sebesar 20.310.660 liter per hari. Sehingga berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air bersih dan proyeksi analisa kehilangan air, maka didapatkanlah hasil proyeksi kebutuhan air rata-rata yang digunakan di kampus ITERA mencapai 43.862.940 liter per hari, yang mana hal tersebut sangatlah besar dikarenakan jumlah seluruh mahasiswa dan pegawainya juga sangat banyak. Kebutuhan air bersih saat ini dapat terpenuhi karena ITERA memiliki beberapa sumur bor dan embung sebagai sumber air. Akan tetapi, tetap diperlukan pengolahan teknologi cerdas agar penggunaan air bersih di kampus ITERA dapat terkontrol dan lebih efisien dalam penggunaannya, sehingga tidak adanya air yang terbuang secara sia-sia. Potensi yang dimiliki ITERA dalam mengembangkan smart water yaitu ITERA memiliki sumber daya air yang cukup melimpah seperti tersedianya beberapa sumur bor dan juga terdapat 6 embung atau danau buatan. ITERA merupakan kampus yang berbasis teknologi dan sains sehingga dirasa mampu untuk menerapkan konsep infrastruktur cerdas. Selain itu juga, ITERA memiliki sumber daya manusia yang berpotensi mendukung pengembangan smart water seperti dari program studi perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, teknik geologi, teknik informatika, dan rumpun keilmuan lainnya yang dapat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Dan ITERA juga memiliki laboratorium hidrologi yang menunjang fasilitas dalam pengembangan rekayasa sumber daya air. Selanjutnya, permasalahan air bersih yang ada di ITERA. Yang pertama, kondisi geologis ITERA yang berada di atas batuan piroklasik dengan sifat semi-permeable. Hal ini menyebabkan air permukaan sukar diteruskan ke bawah menuju lapisan akuifer. Yang kedua adalah air bersih yang tidak terdistribusi dengan baik ke seluruh gedung dan fasilitas yang ada di ITERA. Yang ketiga, sumber utama air bersih ITERA adalah air tanah, yang mana ini berdampak pada berkurangnya dan bahkan habis persediaan air bersih yang ada di ITERA. Akibat dari berkurangnya air bersih ini adalah penurunan permukaan tanah karena air yang sebelumnya berada di lapisan akuifer akan hilang. Yang ketiga, sistem distribusi air bersih di ITERA adalah sistem jaringan perpipaan, di mana sistem perpipaan ini seringkali mengalami kebocoran pada saat proses distribusi.
Kebocoran air saat distribusi ini menimbulkan kerugian pada pasokan sumber daya air yang ada. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana alternatif infrastruktur cerdas yang sesuai, penetapan konsep, dan preseden. Di mana yang kita ketahui bahwa Institut Teknologi Sumatera memiliki potensi pengembangan dalam teknologi, infrastruktur, dan manajemen sumber daya air yang sangat besar. Di mana hal ini ditunjukkan dengan keberadaan laboratorium hidrologi. Namun, dalam keadaan existingnya, sekarang penyediaan air pada tiap gedung perkuliahan masih mengalami permasalahan, seperti sering terjadinya tidak tersedianya air pada waktu tertentu, macetnya saluran pipa, dan kerusakan pada keran maupun saluran pipa yang menyebabkan kehilangan air. Maka dari itu, di sini kami menyediakan suatu alternatif infrastruktur cerdas yang sesuai untuk lingkungan atau keadaan existing di ITERA itu sendiri. Selanjutnya, alternatif infrastruktur cerdas yang sesuai ITERA Smart Water Network, di mana nantinya ITERA Smart Water Network ini akan menaungi area gedung atau blok yang terdapat sumber air pada wilayah atau lingkungan ITERA. Yang kedua, terintegrasinya dengan sistem IoT dengan menyematkan sensor untuk mendeteksi aliran air, tekanan air, kualitas air, sensor akustik atau humidity, dan pergerakan air. Yang ketiga, data dari tiap sensor akan dikumpulkan menggunakan layanan komunikasi agar terkirim ke cloud atau yang bisa dikatakan big data. Yang keempat, data yang bersifat genting akan dilangsungkan ditampilkan sebagai pemberitahuan kepada pengguna agar mudah dibaca dan tersampaikan ke teknis ledeng atau dalam proses perbaikan. Yang kelima, data yang tersimpan akan masuk ke proses data mining untuk pengembangan lanjut. Sebagai contoh, perluasan area penerapan Smart Water Network yang penyempurnaan layanan pengaduan. Gambaran desain penerapan ITERA Smart Water Network mengadopsi dari perusahaan perencana Stantec yang menerapkan Smart Water Network pada jaringan pipa Yorkshire, Inggris. Konsepnya ialah dengan menanamkan sensor-sensor pada jaringan pipa di setiap gedung, seperti sensor water meter untuk memperoleh data penggunaan air pada setiap gedung, sensor untuk mendeteksi dan memperoleh data kualitas dan tekanan air, dan sensor acoustic logger untuk mendeteksi suara tetesan air yang bocor pada jaringan pipa. Semua data yang terkumpul akan dikirimkan melalui jaringan internet dan disimpan di cloud atau big data untuk proses data analis, peringatan kebocoran, dan peringatan jika kualitas dan tekanan air menurun. Jika terjadi kebocoran, maka pengelola akan memberitahukan kepada penghuni gedung dan mengirimkan teknisi untuk memperbaikan melalui notifikasi di smartphone. Big data akan menjadi acuan yang digunakan untuk improvement dan mengembangkan jaringan air untuk skala yang lebih besar. Dan berikut daftar pustaka infrastruktur cerdas dengan tema Smart Water, sensor dan jaringan Smart Water ITERA berbasis analisis Big Data menggunakan IoT.